Setiap orang memiliki kisah dan perjalanan tersendiri menjadi sukses. Jadi, kisah sukses orang tidak bisa dibanding-bandingkan. Ada yang sukses cepat, ada yang sukses lambat. Jadi, kalau kamu belum sukses, jangan berkecil hati, karena kamu sekarang masih dalam perjalanan. Dan jangan pernah membandingkan pencapaian kamu dengan orang lain. Seperti orang-orang berikut ini, yang memiliki perjalanan kesuksesan yang cukup panjang. Bahkan, mungkin sebagian orang akan menyebut mereka telat sukses. Karena bagaimana tidak, mereka sukses di usia yang rata-rata orang harusnya sudah pensiun dan istirahat. Saya sudah merangkum 5 nama tokoh dan kita bisa belajar dari mereka bahwa sukses tidak mengenal usia dan waktu. Yang pertama, Liu Chuanji. Tahu Lenovo? Yap, pendirinya adalah Liu Chuanji. Pembisnis asal Cina ini memperkenalkan Lenovo pada tahun 1984. Tentunya tidak sendiri, beliau memulai usaha ini bersama 10 orang engineer dengan modal sekitar 200 yuan atau setara 400 jutaan dan kantor seluas 20 meter persegi. Mereka bertekad untuk menciptakan perangkat komputer yang bisa digunakan oleh seluruh pelajar sains di China Academy of Science. Berbagai kendala pun kerap terjadi, terutama dalam bidang pemasaran, di mana kebanyakan masyarakat Cina beranggapan kalau bisnis adalah sebuah hal yang keji. Namun, berkat semangat pantang menyerahnya, Liu Chuanji dan kawan-kawan, akhirnya Lenovo berhasil memasarkan produknya secara luas di seluruh dunia hingga saat kini. Dan kalian tahu berapa usia Liu ketika dia sukses? 39 tahun. Hingga pada 2001, ia masuk dalam 25 orang pembisnis yang berpengaruh di dunia, versi Times Magazine. Yang kedua, Ray Kroc. Siapa yang tidak tahu McD alias McDonald? Restoran cepat saji yang satu ini adalah salah satu yang paling terkenal di seluruh penjuru dunia. Didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald. Namun kesuksesan restoran ini sebenarnya ada di tangan Ray Kroc, membeli McDonald pada tahun 1955. Kesuksesan Ray yang berhasil membantu McDonald seperti saat ini ternyata baru terjadi setelah umurnya menginjak 52 tahun. Wow, sudah setengah abad. Nah, selanjutnya Amancio Ortega. Bagi yang suka fashion pasti tidak asing dengan brand Zara. Tidak ada yang menyangka kalau Ortega, pendiri Zara, baru memulai bisnis di usianya yang 39 tahun. Usia di mana kebanyakan orang sudah menganggap tua untuk berbisnis. Apalagi di bidang fashion, yang mana idealnya bisnis seperti ini harus dipimpin oleh orang yang masih muda. Namun bersama sang istri, Rosalia Mera, Ortega berhasil membuat store Zara pertama di Spanyol, tepatnya pada tahun 1975. Berkecimpung di dunia fashion, tentu tidak mudah mengingat banyaknya desainer pakaian yang high-end kala itu. Namun karena model pakaian Zara yang up-to-date dan ramah di kantong, brand ini pun mendulang kesuksesan. Yang selanjutnya, pendiri KFC, Harlan Sanders. Tadi McDonald, nah sekarang saingannya, yaitu KFC. Pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah ini. Yap, dia adalah ikon KFC sekaligus pendiri KFC, yaitu Harlan Sanders itu sendiri. Berbekal dari keinginannya untuk menciptakan resep ayam goreng yang spesial, justru membuat Harlan Sanders harus kuat menghadapi penolakan demi penolakan dari restoran di Amerika. Dan jika ditotalkan dari semua kegagalan beliau, dia pernah ditolak sebanyak 1009 kali. Wow, itu sudah nggak bisa dihitung pakai jari lagi. Ia berjualan selama 2 tahun menjelajah Amerika dengan mobil tuanya. Tapi kegigihan dan tekad yang dimilikinya berhasil mengantarkan Harlan Sanders sebagai pengusaha ayam goreng yang sukses, yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia, dan bahkan lebih terkenal brandnya daripada nama beliau. Dan menjadi salah satu perusahaan yang pendirinya menjadi ikon perusahaan itu sendiri. Dan hal yang paling menarik dari Harlan Sanders, dia memulai usaha ini pada usia 65 tahun, usia yang seharusnya tinggal menikmati masa tua dan bersantai. Tapi Harlan Sanders justru memotivasi dirinya untuk membuat resep ayam goreng yang terbaik.
Itu tadi 4 tokoh yang bisa memotivasi kamu. Sudah pasti masih banyak orang sukses di luar sana yang berusia lanjut. Semua orang ingin sukses, tapi terkadang kita melihat kesuksesan orang hanya dari hasilnya, tapi tidak melihat di balik mereka yang sekarang, perjalanan mereka seperti apa, dan lain-lain. Apalagi jika ada orang sukses yang usianya tidak jauh dari kita, atau bahkan di bawah kita, yang mengakibatkan kita down dan akhirnya kita tidak percaya diri dan kita menyerah. Jadi soal kesuksesan tidak ada patokannya dari apa yang harus dicapai, tidak ada patokan usia, tidak ada patokan profesi, dan sudah pasti tidak ada patokan waktu. Tugas kita berusaha, soal hasil pasti tidak akan mengkhianati proses. Jika masih gagal, coba terus. Karena kesuksesan datang ketika kamu sudah layak. Jadi buatlah diri kamu layak secepat mungkin. Dan perlu diingat, bisnis bukan perlombaan, yang mana siapa cepat dia sukses, dia berhasil. Bukan seperti itu. Tapi siapa yang paling konsisten dan tidak pernah menyerah. Itu. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.